Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya, Marlia. Tempat tanggal lahir saya, Tanjung Padang, 15 Januari 1971. Di sini saya tidak banyak berbicara tentang identitas. Saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMP Al-Azhar Palu. Baiklah, kita perhatikan. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, seperti tentang perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Selanjutnya, prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses, seperti pembangunan gedung, fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Lanjut, fungsi dan tujuan SAPRAS. Fungsinya adalah memberikan dan melengkapi fasilitas segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kemudian memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Kemudian tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan sebagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi budaya, serta sifat-sifat individunya. Itulah salah satu dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Selanjutnya, di sini fasilitas yang ada seperti yang pertama adalah ruang kelas. Di ruang kelas ini terdiri dari 18 rombel. Kemudian difasilitasi dengan alat pembelajaran yang ada. Kemudian berikutnya ruang lab IPA. Ketika siswa-siswi melakukan suatu percobaan atau melakukan penelitian, harus masuk di lab IPA. Di situ semuanya sudah tersedia fasilitas yang ada. Berikutnya ruang perpustakaan. Di ruang perpustakaan ini, di situ sudah terdiri dari beberapa macam buku selain buku yang digunakan di kelas. Di situ sudah disiapkan dari berbagai sumber buku yang ada. Kemudian berikutnya ruang TIK. Ruang TIK ini terdiri dari 2 ruang
yaitu lab 1 dan lab 2. Dia berada di lantai atas. Kemudian ruang UKS. Jadi ruang UKS ini terdiri dari 2, yaitu di wilayah A itu ada 1, kemudian di wilayah B ada 1, yaitu UKS yang 1 dan UKS 2. Kemudian ruang BK. Ruang BK di sini bukan hanya anak-anak yang bermasalah, tetapi ketika anak-anak menghadapi suatu masalah, mereka bisa curhat dengan guru BK. Kemudian berikutnya ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah itu di dekat atau berdekatan dengan ruang administrasi dan ruang guru. Mungkin kalian sudah tahu semua di mana tempatnya. Kemudian ruang administrasi berdekatan dengan ruang kepala sekolah. Begitupun juga ruang guru. Kemudian ruang OSIS itu berada di wilayah atau berdekatan dengan lab IPA di wilayah C. Kemudian lanjut musola. Di ruang musola ini sudah disiapkan perlengkapan alat sholat seperti sajadah, talqun, dan Al-Quran. Kemudian lapangan olahraga. Lapangan olahraga di sini terbagi 3. Di wilayah A itu ada lapangan bulu tangkis. Di wilayah B ada lapangan futsal dan lapangan bola voli atau tempat bermain siswa-siswa. Di wilayahnya itu ada taman baca. Kemudian lanjut di sini ada juga taman baca. Ketika anak-anak seumpama ada pembelajaran dari gurunya tentang mengenai lingkungan, mereka bisa belajar di taman baca. Kemudian lanjut grand house dan kantin. Kantin di sini ada 3. Yang pertama di halaman depan, di situ termasuk kantin 1. Kemudian kantin yang kedua berdekatan dengan ruang yayasan. Kemudian kantin 3 berdekatan dengan ruang kepala sekolah. Kemudian lanjut ruang alat kebersihan. Ruang alat kebersihan di sini ada terdiri dari beberapa. Ada sapu yang sudah diberi nomor. Begitupun peralatan yang lain. Jadi ada guru khusus yang bertugas sebagai koordinatornya. Kemudian terbagi ada 6 anggota. Setiap wilayah mereka sudah dibagi. Kemudian selanjutnya hutan sekolah. Hutan sekolah ini berdekatan dengan musola. Kita ketahui bersama bahwa hutan itu tidak mungkin terlalu bersih. Jadi dia kelihatan unik.
Kemudian selanjutnya tempat wudhu. Di sini tempat wudhu terbagi ada 3 wilayah. Kemudian sudah terbagi-bagi. Tempat wudhu pertama itu berada di depan kantin yang nomor 3, yang ketiga, atau berdekatan dengan ruang kepala sekolah. Sedangkan tempat wudhu yang kedua berada dekat tempat parkir kendaraan. Kemudian tempat wudhu yang ketiga berada di wilayah hutan sekolah. Selanjutnya, tempat wudhu ini tadi sudah dijelaskan ada 3, seharusnya ada 4. Yang keempat itu berada di dekat musola atau berdekatan dengan kelas 7D. Kemudian toilet. Toilet ini sudah terbagi-bagi. Ada khusus laki-laki dan ada khusus perempuan. WC pertama berada di dekat tempat wudhu yang pertama, yaitu wilayahnya berdekatan dengan kantin ketiga atau di sebelah ruang kepala sekolah. Di situ sudah dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian toilet kedua untuk wilayah paling belakang berhadapan dengan ruang musola atau di dekat ruang kelas 7F. Di situ juga terbagi, ada khusus laki-laki dan ada khusus perempuan. Kemudian toilet yang ketiga berada di wilayah atau berdekatan dengan kelas 7D. Di situ juga sudah dipisahkan yang laki-laki dengan perempuan. Tetapi harusnya seperti itu, tetapi harus dibagi per wilayah lagi. Ada yang khusus perempuan semua dan ada khusus laki-laki semua. Wilayah yang khusus laki-laki yaitu berada pada atau di depan musola bersebelahan dengan ruang kelas 7F. Sedangkan untuk perempuan di dekat ruang kelas 7D. Kemudian selanjutnya di sini ada gudang sekolah. Di gudang sekolah ini ada terdiri dari 4. Yang pertama adalah atau gudang pertama di dekat ruang yayasan. Gudang kedua berada di lantai atas atau berdekatan dengan ruang lab 2. Sedangkan gudang yang ketiga berada di wilayah C atau di belakang ruang kelas 8F. Sedangkan gudang keempat berada di wilayah atau dekat musola
Di situ khusus penyimpanan peralatan-peralatan di musola. Kemudian tempat sampah. Tempat sampah di sini terbagi ada 3. Yaitu ada 3 warna. Jadi ada 3 warna, masing-masing sudah tertulis di situ. Mana sampah basah, mana kering, dan mana untuk sampah yang berat. Baiklah, kita perhatikan dokumentasi tentang sarana dan prasarana yang ada di SMP Al-Azhar Mandiri. Ini adalah ruang kepala sekolah. Jadi sudah tahu semua di mana wilayahnya. Kemudian ruang administrasi bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Kemudian ruang guru. Di sini kita perhatikan bersama ruang gurunya. Di sini dipenuhi dengan piala-piala bagi siswa yang berprestasi. Lanjut, bangunan paling depan. Di sini ada lapangan bulu tangkis. Kemudian lanjut, musola. Musola berada pada halaman paling belakang. Jadi sudah ditentukan waktu-waktu ketika digunakan musola pada jam tertentu. Kemudian di sini kita perhatikan bersama ada toilet untuk siswi, berarti untuk perempuan. Lanjut, ruang perpustakaan. Jadi di ruang perpustakaan ini sudah difasilitasi dengan sarana seperti yang sudah kalian perhatikan pada dokumentasi tersebut. Lanjut, di sini salah satu contoh ruang kelas. Jadi ruang kelas itu harus dalam keadaan bersih. Kemudian ada sarana yang sudah disiapkan. Kemudian lanjut, di sini di setiap ruang kelas, di sini kita perhatikan ada nomor kursi. Di situ ada R28, kemudian MS itu 24. R itu maksudnya ruang kelasnya nomor 28. Kemudian MS-nya ini maksudnya nomor meja siswa. Nomor di sini harus sesuai dengan urutan absen. Jadi nomornya meja dengan nomor kursi harus sama. Kemudian lanjut, ruang peralatan kebersihan. Jadi di sini sudah disiapkan semua fasilitas yang ada, peralatan untuk digunakan pada saat membersihkan baik ruang kelas, ruang guru maupun halaman sekolah. Di sini sudah diberi nomor siapa yang mendapatkan atau yang bertugas di halaman tersebut. Jadi ada nomor sapu yang sudah disiapkan. Ketika selesai menyapu harus disimpan ulang pada
nomor atau diurutkan nomor yang sudah disiapkan. Kemudian lanjut. Di sini ada simbol atau warna. Di sini kita biasanya mengadakan suatu lomba kebersihan kelas. Kalau mendapatkan simbol atau bendera yang hijau, berarti kelasnya yang terbersih. Itu salah satu simbol penghargaan bagi kelas yang terbersih. Hijau ini sebagai lambang adiwiyata. Berarti semua peralatan yang ada atau fasilitas yang ada di ruang kelas harus dijaga tentang keamanannya dan tentang kebersihannya. Lanjut, di sini ada bendera merah. Simbol merah di sini adalah tingkat kebersihannya urutan terakhir. Berarti kelas itu kurang bersih, kemudian fasilitas yang ada di ruang kelas itu masih kurang. Karena di sini ketika lomba ada kriteria yang harus dipersiapkan oleh kelas. Jadi ketika mendapatkan simbol merah, berarti di situ mendapatkan hadiah sapu. Berarti dengan hadiah sapu itu siswanya dengan wali kelasnya harus kerjasama membersihkan ruang kelasnya. Kau kartip. Baiklah, greenhouse di sini adalah sudah saya sampaikan tadi di situ tentang penyimpanan barang-barang bekas seperti sampah. Tetapi greenhouse di sini adalah taman bunga. Taman bunga di sini sudah dipersiapkan oleh sekolah, kemudian warga sekolah yang merawatnya dan memelihara. Bukan hanya guru, termasuk siswanya. Lagi dia. Baiklah, kita lanjut pada penjelasan tentang taman baca. Di taman baca ini kita perhatikan di gambar. Di sini dikelilingi oleh taman bunga supaya ketika kita belajar di taman baca dalam keadaan tenang, sejuk, indah, dan nyaman. Jadi itulah salah satu kenapa harus ada taman baca. Baiklah, lanjut kita ke lab IPA. Kita perhatikan bersama di lab IPA ini ada beberapa siswa melakukan suatu praktek, yaitu tentang tumbuhan yang dibawakan oleh Mem Yuniarti, salah satu guru SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Bidang studi yang digelutinya adalah pendidikan ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi. Kemudian lanjut lab komputer. Lab komputer ini ada dua, lab 1 dan lab 2.
Di sini sudah difasilitasi, terdiri dari beberapa komputer yang sudah disiapkan bagi siswa-siswi yang ada di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Kemudian lanjut, SMP Al-Azhar Mandiri memiliki pusat wisata laut yaitu Salumbone. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan siswa seperti penelitian, English camp, kita tidak lagi pergi di tempat yang lain karena di sini sudah memiliki tempat wisata khusus untuk SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Di sini karena bukan hanya SMP yang termasuk Yayasan Al-Azhar Mandiri, termasuk SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk sekarang ini sudah banyak sarana yang ada disiapkan di sana atau di wisata laut Salumbone. Siapa tahu ada siswa atau orang tua yang berminat melakukan suatu wisata. Di sana terbuka bagi siswa-siswi khususnya SMP Al-Azhar Mandiri. Demikianlah apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.